Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, nama saya Irfan. Hari ini akan kita mempelajari mata kuliah, yaitu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di mana di sini akan saya perkenalkan dulu basic-basic dari pemrograman berorientasi objek itu seperti apa. Kemudian kedepannya nanti akan digunakan untuk seperti apa. Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, mungkin langsung saya ke subjek materi. Di sini ada 5 subjek. Nanti di video ini akan kita jelaskan 3 sesi. Yang pertama mungkin nanti dari basic pemrograman itu sendiri. Yang kedua nanti dari pengenalan oriented objeknya. Kemudian yang ketiga sedikit nanti kita akan memberikan sesi praktis di aplikasi. Kebetulan kita menggunakan aplikasi pemrograman NetBeans ya. Baik, yang pertama mungkin mengenal dari basic pemrograman itu sendiri, kemudian paham dengan tipe bahasa, ada juga untuk mengasah logik ya, karena ini sangat penting sekali, di mana bahasa otomatis dia munculnya dari logika kita masing-masing gitu kan, karena ini terkait dengan kebutuhan. Maka yang namanya pemrograman otomatis kita mengikuti apa keinginan dari logik gitu ya, karena itu berhubungan nanti dengan fitur kebutuhan. Nah, kemudian yang keempat mengenal tentang struktur, semantik, kemudian pragmatik bahasa. Karena yang namanya bahasa pemrograman tidak lepas dari namanya bahasa natural, yaitu bahasa kita sendiri gitu ya. Kemudian mengenal tipe pemrograman, baik struktural, deklaratif, ada prosedural dan object oriented itu sendiri. Jadi sebelum kita memasuki ke object oriented, kita lebih dulu mengenal model struktural, kemudian model deklarasi, kemudian model prosedural. Baik, kira-kira begitu. Kita langsung saja masuk di basic pemrograman. Kita mengenal literatur dulu di sini, yaitu paradigma sendiri. Paradigma pemrograman yaitu cara berpikir seorang develop atau programmer dalam hal ini untuk memecahkan sebuah persoalan pemrograman. Ya. Macam-macam paradigmanya ada terstruktur, orientasi objek, fungsional, deklaratif dan sebagainya. Ya. Lalu kita mengenal sendiri terkait dengan Object Oriented Programming atau disingkat PBO ya. Biasanya kita mengenal itu, yaitu untuk menyelesaikan persoalan pemrograman untuk membagi persoalan ke dalam unit yang kecil. Unit terkecil ini disebut dengan objek ya. Jadi namanya juga Object Oriented, berarti kita faktornya dengan objek gitu ya. Kita ngelihatnya ke objeknya. Persoalan diselesaikan dengan merancang interaksi antar objek pada sistem. Jadi nanti kita akan bertemu dengan beberapa objek untuk dikaitkan satu sama lain atau istilahnya untuk interaksinya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada juga pemrograman terstruktur di sini yaitu untuk orientasi proses. Jadi terlihat sekali di situ pemrograman model terstruktur ya. Jadi lihat prosesnya. Ini sebenarnya pertanyaannya apa bedanya dengan model-model prosedural, ada model object oriented gitu ya. Jadi sedikit pengetahuan aja kalau tipikal program itu macam-macam ya. Utamanya di sini kita ngomongin software gitu ya. Kalau yang terstruktur itu biasa pada proses. Jadi setiap proses itu ada alur juga gitu ya. Prosesnya itu biasanya kalau ada hal-hal yang terkait dengan proses yang keliru di awal misalkan, itu akan mempengaruhi proses-proses berikutnya. Gitu kira-kira. Jadi ketika kita merancang program atau merancang sebuah software menggunakan model terstruktur, itu dalam proses harus jeli betul gitu. Dimana di awal harus disepakati kebutuhan-kebutuhan yang akan dirancang seperti apa. Beda dengan object oriented. Karena di sini yang ditinjau adalah objek. Jadi misalkan menemukan satu titik error misalkan di salah satu fitur. Nah, itu bisa dilihat itu dalam satu objek ya. Objek yang mana yang rusak itu yang diperbaiki tanpa mempengaruhi objek-objek yang lain gitu ya. Kira-kira semacam itu contohnya. Jadi logika sederhana begini, kalau Anda menemukan suatu software yang ada error sedikit saja berpengaruh ke yang lain gitu. Itu kalau pada saat maintenance berasa sekali. Jadi agak lambat atau apa gitu. Padahal proses kelihatan sekali. Tapi kalau yang object oriented, Anda tidak akan menyadari bahwa software tersebut sedang maintenance gitu. Jadi tidak terlalu merepotkan user. Kalau perbedaan dari performa kira-kira seperti itu. Ya. Oke, objek dianggap lebih mewakili dunia nyata ya, karena memang sebenarnya itu tadi
tanpa mempengaruhi objek-objek yang lain. Jadi yang diwakili cuma itu saja gitu ya. Objek di sini bisa dikatakan dalam pemrograman berorientasi objek itu sebagai kelas gitu ya. Objek unit yang mewakili entitas di dunia nyata. Kelasnya adalah penghasil objek, jadi dikelompokkan dalam satu kelas ada beberapa objek gitu ya. Kemudian di dalamnya juga terdapat sebuah atribut atau data. Jadi ini untuk menyimpan informasi gitu ya. Data ini macam-macam, bisa nanti bentuknya sebuah karakter atau sebuah nomor atau sebuah apa. Kemudian di dalamnya juga terdapat metode ya. Itu dari teknologi bahasa sendiri ya, ini kan untuk object oriented kan merupakan model ya. Jadi bahasa itu bisa macam-macam sebenarnya. Tinggal bagaimana merancangnya gitu ya. Ada Java, C#, C++, PHP dan sebagainya. Ada Python dan sebagainya. Itu silakan bisa digunakan salah satu aja. Yang jelas untuk PBO sendiri ada formula untuk bagaimana merancang, kemudian ada juga bagaimana menyusun code-nya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ke logika bahasa pemrograman. Jadi pada intinya pemrograman sendiri ya apa yang kita pikirkan kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa mesin ya. Dalam hal ini kita bisa lihat di gambar itu apa yang kita pikirkan nanti diteruskan ke komputer gitu ya. Jadi sebenarnya kebutuhan kita aja yang diwakili oleh komputer gitu. Jadi keinginannya seperti apa. Mungkin sekarang Anda bisa melihat bahwa teknologi banyak ya sudah semakin canggih, bahkan komputer sendiri sudah bisa merekomendasikan sesuatu informasi ke Anda gitu ya. Jadi yang Anda minta tapi komputer lebih tahu gitu. Itu banyak sekali hal yang perlu dikaji di situ gitu ya. Ada beberapa teknologi yang digunakan. Jadi human logic itu sama dengan mesin logic gitu ya. Tapi sebenarnya bisa dirancang juga mesin logic, bahkan sekarang bisa melebihi human logic gitu ya. Nah, tergantung pada saat kita memberikan knowledge kepada mesin tersebut gitu. Jadi apa yang kita pikirkan kita aplikasikan semua secara terstruktur pada mesin gitu. Lalu program itu sendiri itu adalah sekumpulan eksekusi yang diberikan pada mesin. Jadi beberapa perintah yang kita tanam pada sebuah mesin ya akan dia membentuk satu kumpulan informasi baru, program. Nah, artinya pemrograman itu sendiri adalah membuatnya. Bagaimana cara kita membuat statement itu. Jadi kita membuat logika-logika yang kita tanam ke dalam mesin. Statement yang dibuat diantara menggunakan bahasa. Jadi bagaimana kita menanamkan sebuah knowledge pada mesin itu dia menggunakan bahasa tersendiri. Ya, sama aja kayak kita mau menggunakan bahasa apa nih ketika kita berkunjung ke sebuah daerah yang di situ bukan bahasa kita aja gitu. Jadi kita menggunakan bahasa tersebut gitu ya. Kalaupun kita tidak paham, kita ada operatornya di situ atau istilahnya penterjemah gitu. Dalam di sini interpreter namanya ya. Nah, itu yang disebut dengan bahasa pemrograman. Itu yang digunakan oleh komputer. Oke, jadi kita bisa lihat dari bahasa pemrograman sendiri. Di sini kita bisa lihat fitur ya. Jadi kita perlu memperhatikan fungsi, ada klarifikasinya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, kriteria, kemudian strategi memilih. Jadi ini Anda diminta untuk memperhatikan betul ketika Anda ingin menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Adapun di sini pemrograman akan menjadi sebuah program ditambah dengan sekumpulan data dan dokumen, maka hasilnya adalah software. Gitu ya. Software di sini memunculkan sebuah informasi hasil dari olah data ya. Di sini ada hardware, di sini ada software. Nah, software ini didukung dengan bahasa pemrograman yang difungsikan untuk macam-macam ya, dari source, bisnis, produk dan sebagainya. Ada juga bisnis di sini main prosedur ya. Jadi untuk diolah datanya untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk klasifikasi tipenya sendiri ada low level, high level, ada machine oriented dengan human oriented, prosedural versus deklaratif misalkan. Tujuannya di sini mempelajari bahasa-bahasa pemrograman yang berada dalam satu kelas agar mudah dipelajari. Ada juga menggunakan machine oriented seperti assembly, human oriented yaitu deklarasi dari bahasa natural, dia menggunakan prolog. Prolog artinya programming logic ya. Kemudian prosedural bagaimana membuat algoritma untuk mengolah data, jadi membuat alur-alur itu ya. Sama kayak kita membuat resepnya dulu. Kemudian ada deklaratif, ini lebih ke pemrosesan katanya. Deklaratif itu sama kayak kita membuat pernyataan-pernyataan. Ya,
seperti itu. Karakteristiknya ada readability. Yang pertama, memiliki istilah yang mudah diterjemahkan. Jadi bahasa codingnya itu nanti ketika kita mau update itu lebih mudah untuk diterjemahkan, gitu ya. Kemudian di render juga nggak terlalu lama. Ada error checking, gitu ya. Software yang terdapat fitur untuk mengecek gimana meminimalisir error. Readability, mudah dirender atau dieksekusi oleh tool interpreter. Ada self documenting, ini juga sangat penting ya. Self document artinya memiliki dokumentasi yang baik. Jadi ada versi 1, 2, 1, 3 dan seterusnya, itu ada dokumentasi. Jadi ke belakangnya seperti apa gitu. Bagaimana dengan yang baru, misalkan baru kita rancang ya. Atau kalau kita baru rancang itu mungkin baru versi-versi yang versi 0, sekian misalkan, versi beta lah gitu ya. Jadi membuat sebuah fitur baru gitu ya. Tapi tetap harus dijadikan sebuah dokumentasi ketika itu update gitu. Extensibility, jelas dia memiliki ekstensi khusus. Lalu portability juga, jadi ketika Anda membuat sebuah rancangan software, sebisa mungkin ya minimal 2 platform dia bisa digunakan gitu. Jadi kalau misalkan Anda membuat software, nggak cuma diinstal di Windows saja gitu misalkan, tapi bisa diinstal di Linux juga bisa. Kemudian yang sekarang lagi tren bisa di mobile misalkan, di smartphone juga bisa, portability. Kemudian efisiensi, baik dalam mempersingkat tatanan bahasa gitu ya. Tatanan bahasanya terstruktur dengan baik gitu. Nah,